Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Minjak di sini. Hari ini Minjak akan berbagi tentang soal latihan untuk jabatan analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif kali pertama. Kamu yang sedang ikut dan berjuang seleksi kompetensi bidang CPNS untuk jabatan ini, yuk kita bareng-bareng belajar soal-soalnya gitu ya. Next, kisi-kisinya nggak terlalu banyak sebenarnya. Cuma kalau kayak gini kadang malah soalnya tuh bisa kemana-mana gitu penjabarannya ya. Ada penyelenggara negara, kelembagaan DPR dan DPD, harus khatam nih tentang kelembagaan DPR DPD. Terus sistem pendukung dan juga pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Apa fungsi utama sistem pendukung DPR dan DPD? Ya, benar ya, jawabannya memberikan dukungan teknologi informasi untuk mendukung tugas dan fungsi DPR dan DPD. Namanya juga sistem pendukung ya. Seperti itu. Nomor dua, apa keuntungan penggunaan sistem mendukung bagi anggota DPR dan DPD? Ya, benar ya, mempercepat proses pengambilan keputusan. Jadi kalau ada pendukungnya, DPR sama DPD itu tahu gitu data-datanya, informasinya, kayak gitu. Makanya penting tuh ada eh, sistem mendukung seperti itu. Ya, apa yang dimaksud dengan parlemen dalam konteks sistem pendukung DPR dan DPD? Oke, benar jawabannya parlemen yang berbasis elektronik. Sudah jelas ya, e-parlemen. Gitu. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses kerja parlemen. Apa peran sistem pendukung dalam memfasilitasi interaksi antara anggota DPR dan DPD? Jadi harus ada tuh tetap komunikasi dan interaksi antara DPR dan perwakilan rakyat dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Peran sistem pendukung adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi ya. Permen Pan RB yang menjelaskan tentang Jakfung analis pemantauan perundangan undang legislatif adalah nomor, kamu bisa searching dulu ya di Google ataupun di mana untuk tahu jawabannya. Ya, jawabannya nomor 42 tahun 2020 ya. Yang ketiga, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional analis pemantauan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas yang mana aja. Jadi kebanyakan soalnya tentang ini mungkin keluar juga ya untuk Jakfung yang di Permenpan RB itu. Ya, benar banget tentang analisis undang-undang atau peraturan undang-undangan berdasarkan uji data. Jadi yang bertugas PNS kan di DPR itu ada yang namanya jabatan ini yang sedang kamu lamar, yaitu tugasnya ini, analisis undang-undang atau peraturan perundangan berdasarkan uji data. Ya, penjelasannya adalah unsur kegiatan tugas Jakfung analis pemantauan perundang-undangan ya yang dapat dinilai kreditnya itu ada yang pertama pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan, terus penanganan perkara pengujian undang-undang, analisis undang-undang atau peraturan perundangan berdasarkan uji materi dan penyusunan database peraturan perundang-undangan. Next, analisis undang-undang atau peraturan perundangan berdasarkan uji materi meliputi
Ya, benar ya. Penyusunan konsep analisis undang-undang atau peraturan undang-undangan berdasarkan uji materi. Nah, ini jadi analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi itu ada dua. Yang pertama penyusunan konsep analisis undang-undang atau peraturan perundangan berdasarkan uji materi dan juga penyusunan hasil analisis disusun hasilnya setelah dibuat konsepnya ya atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi. Susunan keanggotaan tim penilai jabatan fungsional analis pemantauan sebagai berikut kecuali benar ya, seorang wakil ketua merangkap anggota. Jadi, keanggotaan tim penilai itu ada ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, minimal 3 orang. Tuh. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada soal yang tadi ya, eh, adalah sebagai berikut kecuali, ya benar ya, jadi kecuali menaikkan pangkat dan atau jenjang jabatan. Jadi nggak punya tugas nih tim penilai menaikkan pangkat, bukan kewenangannya dia. Gitu. Kewenangannya dia itu mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat nilai, memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas. Jadi kayak nilai aja kayak guru gitu. Tapi kalau guru bisa naikin muridnya, tapi kalau ini nggak bisa ya. Memberikan rekomendasi, menaikkan bakat. Jadi direkomendasiin orangnya ini. Memberikan rekomendasi mengikuti ujian kompetensi. Tapi dia nggak bisa mengangkat. Kalau mengangkat biasanya kepala daerahnya masing-masing ya. Seperti itu. Perundang-undangan apa yang membedakan peran seorang analis pemantauan perundang-undangan dengan seorang legislasi expert dalam lingkup lembaga legislatif? Bisa di pause dulu kalau mau apa namanya ikutin lebih lama atau baca soalnya lebih lama atau mungkin cari jawabannya. Kita coba langsung bahas ya. Jawabannya adalah analis pemantauan fokus pada implementasi undang-undang. Kalau legislasi expert fokus pada penyusunan rancangan undang-undang baru. Jadi kalau pemantauan perundang-undangan itu ya undang-undangnya udah ada, terus implementasinya gimana gitu di analisis. Tapi kalau legislasi expert itu belum ada undang-undangnya, masih dalam tahap penyusunan. Nah, di sana dia bekerja gitu ya. Mana yang sudah diberi lakukan dijalankan. Nah, benar kan? Sudah dilakukan dijalankan, sedangkan legislasi expert cenderung terlibat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang baru, memberikan masukan keahlian hukum dan legislatif dalam tahap awal perumusan kebijakan. Gitu. Fokusnya beda ya. Kalau satunya udah ada undang-undangnya, penerapannya dilihat. Kalau yang satunya membuat atau membantu menyusun perundang-undangannya. Seperti itu. Nah, buat kamu yang latihan soalnya kurang merasa kurang banyak dan pengen latihan soal lagi, jangan lupa untuk ikut di tanggal-tanggal tertentu ini karena di sini kalau kuotanya masih ada akan dapat diskon 75%. Harganya cuma 50.000 dari awalnya 200.000. Kayak gitu ya. Tapi kalau kalian pengen yang gratis, jangan lupa untuk subscribe channelnya YouTube Projobs biar next time kamu butuh belajar lagi dan juga kita buat soal yang baru, kamu bisa catch up dan juga bisa belajar dari sini secara gratis. Jangan lupa share yang eh, untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya, dan juga komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses.